Episode 56. Terbongkar. Gala mengambil ponsel Eriska dan langsung mengantonginya. Udah, nggak usah diladenin. Ih, Gala. Aku kan mau balas pesan sarkas itu. Eriska manyun sambil menghentakkan kakinya. Aku nggak mau acara liburan kita jadi terganggu. Mending aku ambil foto kamu buat kenang-kenangan. Eriska langsung tersenyum manis. Gala mengambil gambar Eriska dari samping. Sangat cantik. Gala benar-benar mencintai gadis itu terlepas dari semuanya. Gala memang sudah jatuh cinta pada Eriska di saat pertama kali bertemu. Lihat dong fotonya. Eriska menarik ponsel Gala untuk melihat potretnya tadi. Ih, kenapa bibir manyun gitu? Hapus Gala. Fotoku jelek. Itu bukan manyun. Bibir kamu kelewat seksi jeti. Kayak gini. Emang kamu gak nyadar ya? Kalau bibir kamu ini seksi. Ujar Gala memberanikan diri menyentuh bibir Eriska dengan ibu jarinya. Entah siapa yang memulai atau memang terbawa suasana. Tiba-tiba bibir mereka sudah saling menempel. Hanya menempel tanpa ada pagutan ataupun lumatan lembut. Woi, anjir. Kalian berdua nggak nyadar ini tempat umum. Gala dan Eriska langsung saling menjauh ketika mendengar teriakan itu. Firza, ngapain lo di sini? Tanya Eriska saat menyadari jika Firza lah yang meneriaki mereka tadi. Ya mainlah, emang ke pantai cuma buat pacaran. Sungut Firza kesal karena melihat adegan yang membuatnya iri setengah mati. Kalau ada yang bertanya bagaimana perasaan Firza untuk Eriska, tentu saja masih besar. Tapi Firza sendiri tahu diri. Kalau Eriska itu nggak cinta sama dia. Firza, tungguin. Seorang gadis berlari mendekati Firza dan langsung menggandeng lengannya. Kok aku ditinggal sih? Sebel tahu nggak? Eriska dan Gala melongo melihat cewek asing yang nemplok pada Firza seperti cicak. Pacar lo, tunjuk Eriska dengan dagunya pada cewek itu. Bukan, sepupu gue. Nggak mau lepas dia. Firza berusaha melepaskan tangan cewek tadi dengan susah payah dan akhirnya berhasil. Enak aja sepupu. Gue ini calon tunangannya Firza. Dan kedua orang tua kita udah jodohin kita berdua sejak masih bayi. Jadi kalau udah gede, kita bakal pacaran. Gue Prilly, kalian temannya Firza ya? Gala menahan tawa ketika melihat raut wajah Firza yang sudah kelihatan kecut seperti asam. Sedangkan Eriska menyambut tangan Prilly yang disodorkan ke arahnya. Eriska, teman Firza, jawab Eriska. Prilly menatap Eriska dengan tatapan yang memicing. Jangan bilang kalau lo tuh cewek yang disukai sama Firza. Tunjuk Prilly. Lo tenang aja. Sekarang Eriska cewek gue. Nggak perlu khawatir kalau Firza bakal ngejar Eriska. Ucap Gala merangkul bahu Eriska. Wajah Firza semakin kecut. Dia merasa tidak beruntung karena Eriska lebih memiliki Gala daripada dia yang juga terang-terangan menyukainya. Jam menunjukkan pukul 2 siang. Gala dan Eriska sudah puas dengan menyusuri pantai dan makan siang di sana. Sekarang sudah waktunya mereka pulang agar tidak sampai rumah kemalaman. Eriska memegang perut Gala dengan erat. Menikmati sepoi-sepoi angin yang berhembus kencang mengiringi perjalanan pulang mereka. Kamu suka nggak jalan bareng sama aku? Tanya Gala sambil mengelus lembut tangan Eriska yang ada di perutnya. Suka dang, bisa sambil ngisi liburan gini. Kan kita bisa refreshing sejenak dari pelajaran-pelajaran yang bikin aku stres. Jawab Eriska sedikit berteriak karena suaranya terhalau angin. Kapan-kapan kita pergi lagi ke puncak. Aku pengen ngajakin kamu ke sana. Tapi itu pun kalau boleh sama orang tuamu. Ujar Gala yang masih didengar oleh Eriska. Iya. Dak, anjir. Woi, tiba-tiba dari arah belakang ada sebuah motor yang memepet mereka. Dua pengendara itu memakai helm dan langsung menendang motor yang dikendarai oleh Gala dan Eriska hingga membuat mereka oleng dan terjatuh. Bruk! Aau! Eriska berteriak ketika tubuhnya tertindih motor sport Gala yang besar itu. Gala akan menolong Eriska tapi tiba-tiba dia diserang oleh salah seorang pemotor yang tadi menendangnya. Wajahnya dipukul membabi buta dan perutnya ditenderkan. Alhasil Gala tidak bisa apa-apa dan terkapar begitu saja. Brengsek, teriak Gala ketika melihat dua orang itu langsung pergi begitu saja mengendarai motornya. Rizka, kamu gak apa-apa? Gala berusaha bangun untuk menolong Eriska yang masih merintih. Cewek itu tidak bisa menggerakkan kakinya yang masih tertindih. Eriska,
Bertahan, aku akan panggil bantuan. Gala mengambil ponselnya dan menelepon seseorang. Dalam hatinya mengumpat berkali-kali dengan kejadian ini. Entah kenapa Gala langsung ingat nama satu orang yang dulu juga pernah akan melenyapkannya dengan cara meminta orang mengeroyoknya. Harry Anggara. Kakek tua itu pernah menyuruh orang untuk melenyapkan dia dan ibunya. Kakek tua itu begitu takut jika kehadirannya akan membuat hancur reputasi keluarga besar Anggara. Harry Angga. Brian Anggara. Keluar kalian. Gala berteriak di depan pintu rumah ukir berwarna coklat muda. Brengsek, apa kalian gak ada habis-habisnya mengusik kehidupan gue? Kalau kalian mau, bunuh gue sekarang juga. Teriakan Gala menggema dan membuat penghuni rumah berhamburan keluar. Gala bisa melihat wajah-wajah penuh keterkejutan itu. Brian, Mia, Raka dan Reva. Mereka keluar karena mendengar teriakan Gala. Lo apa-apaan bikin keributan di rumah orang? Seru Raka menatap Gala dengan penuh emosi. Gue gak ada waktu buat meladeni lo. Gue mau bicara sama orang ini. Tunjuk Gala pada Brian. Ada apa? Gala, Bunda Mia yang bertanya. Sudah lama sekali mereka tidak bertemu. Terakhir kali mungkin saat Gala masih kelas 1 SD. Gue tahu kalau kakek tua itu nyuruh orang buat ngeroyok gue. Ini bukan yang pertama kali. Kalau memang kakek tua itu ingin gue mati, bunuh gue sekarang juga. Bukan gini caranya dengan melibatkan orang yang gue sayang. Kalau kalian takut gue bakal bikin keluarga ini hancur, gue bisa hancurkan ini sejak dulu. Tapi gue masih sayang sama ibu gue sendiri. Kali ucapan Gala melemah, air matanya tidak bisa dia tahan. Apa maksud lo? Brengsek. Raka menarik kerah Gala dan mengepalkan tangannya akan meninju, tapi ditahan langsung oleh Mia. Stop abang. Mia menggelengkan kepalanya. Gala ini kakak abang dan Reva. Kalian saudara. Mia. Brian berteriak kencang saat istrinya membuka rahasianya selama ini. Wanita cantik itu hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum miris pada suaminya. Abang harus tahu, kalau Gala adalah anak kandung ayah dengan ibu Ani, istri ayah yang lain. Mia terus berucap meskipun Brian berusaha menahan. Raka dan Reva hanya bisa melongo menatap drama yang ada di hadapannya saat ini. Hahaha, Bunda nggak lagi, gepengkan. Tidak, cukup Mia. Ayo kembali ke dalam. Bibir kami semakin pucat. Tangan kamu dingin. Ayo masuk. Brian menarik tubuh istrinya, tapi baru selangkah dia berbalik. Gala, bukan kami yang membuatmu celaka. Mungkin ada orang lain yang tidak suka sama kamu. Tapi aku berani bersumpah jika bukan aku ataupun kakek yang mengirim orang untuk mencelakakan kamu. Setelah mengucapkan hal itu, Brian membawa Mia yang sudah lemas. Gue masih nggak percaya, sarkas Raka. Terserah. Tapi asal lo tahu, gara-gara orang suruhan kakek lo itu, Eriska celaka dan sekarang masuk ke rumah sakit. Raka dan Reva langsung membelalakan matanya tidak percaya, bersambung.